Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Keluarga Sahitur, kita ketemu lagi di acara POST atau Podcast Sahitur. Nah, hari ini kita tanggal 21 ya, Februari 2025 kita ketemu dengan salah satu mitra Sahitur nih. Mitra Sahitur ini dari Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum Ibu. Bu Wiwit. Di sini ada Bu Widya. Selamat pagi Bu Widya sama Bu Ida. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol nih sama tim BSI, kita cerita dulu aja. Jadi Sahitur itu sama BSI itu sebetulnya sudah dari tahun 2009. Ya, dari 2009 itu kalau nggak salah pertama kali dengan Bank, kita boleh sebut nggak sih nih X-nya? Mbak, boleh lah ya. Nah, waktu itu pertama kali dengan Bank BSM 2009, terus 2010 dengan Bank BRI Syariah, dan dilanjutkan di 2011 itu dengan BNI Syariah. Jadi selama kurun 3 tahun sejak 2009 itu kita secara bertahap sudah kerjasama sama Bank BSI, dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih bermitra gitu ya Bu Ida sama Bu Wit, alhamdulillah. Nah, mungkin di sini kita itu akan bahas tentang BSI itu sebetulnya tuh peran yang diberikan BSI kepada Sahitur, kepada jemaah Indonesia haji ya, terutama haji dan umroh, itu kita mau bahas di sini. Mungkin dari bisa Bu Ida dulu deh ceritain. Nah, BSI ini perjalanannya tuh hingga sampai saat ini itu seperti apa, dan oh ya, by the way kita ngucapin juga selamat milad nih BSI yang keempat ya, alhamdulillah. Yang keempat itu berarti agile and innovative ya, gitu. Berarti sat-sat dan semakin inovasi lah ya, alhamdulillah. Terus juga kita ucapkan selamat atas lahirnya super apps, yaitu Bion ya, Bion. Terima kasih juga Bion ini, alhamdulillah mudah-mudahan menjadi super apps untuk BSI kedepannya, memberikan manfaat gitu ya. Amin. Kurang lebih seperti bank itu ada di tangan. Gitu gak sih? Oke, Bu Ida mungkin bisa diceritakan nih tentang BSI sendiri seperti apa? Ya, baik, terima kasih Bu Al. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama untuk teman-teman atau keluarga besar Sahitur ya, alhamdulillah atas undangannya untuk BSI terus berkolaborasi tentunya dengan Sahitur. Alhamdulillah saat ini BSI telah memasuki usia keempat ya, yang alhamdulillah juga dengan dukungan dan support tentunya mitra BSI, salah satunya Sahitur, menjadikan BSI itu akan jauh lebih naik lah ya gitu, dari sisi mendukung khususnya bisnis ekosistem haji dan umroh. Untuk saat ini BSI sangat concern untuk mendukung ekosistem haji dan umroh dari sisi jamaahnya, kemudian dari sisi travelnya juga, yang mana dari sisi jamaah kami memberikan satu produk atau layanan yang bisa digunakan untuk para masyarakat Indonesia yang sudah berniat untuk berangkat haji ataupun umroh melalui dukungan produk melalui tabungan, kemudian pembiayaan ataupun dengan fasilitas-fasilitas menggunakan hasanah card gitu ya. Yang tentunya ini adalah salah satu layanan di mana kami memberikan kemudahan dari solusi finansial kepada masyarakat yang sudah berniat berangkat haji ataupun umroh, namun dari sisi finansialnya belum siap gitu ya. Insya Allah produk BSI sangat lengkap, dapat digunakan oleh masyarakat yang memang sudah punya niat, yang tentunya bisa mendatangi seluruh outlet BSI maupun BSI agent BSI yang bisa memberikan kemudahan untuk masyarakat bisa mengakses produk-produk BSI untuk perencanaan haji dan umroh. Banyak banget loh. Sebenarnya BSI itu ada berapa ini sih, maksudnya gini, kan orang-orang mungkin belum tahu ya di bawahnya BSI itu ada apa aja nih, apalagi mungkin yang terkait dengan haji dan umroh gitu kan. Nah, di sini kan kebetulan juga ada Bu Wiwit ya, selaku dari salah satu bagian itu, mungkin bisa dikasih tahu apa aja tuh Bu Ida. Ya, selain BSI memiliki produk yang sangat komprehensif, yang sangat banyak, saat ini memang BSI sangat concern juga di mana BSI memiliki satu grup Islamic Ecosystem, kemudian dibawahi Departemen Haji dan Umroh yang memang secara ekosistemnya menjadi sangat bisa berkolaborasi ya dengan grup-grup terkait, yaitu salah satunya dengan Uniwidya ini sebagai mitra kolaborasi untuk menawarkan produk
kita kepada masyarakat ataupun kepada institusi. Salah satunya punya kartu Hasanakad ya Un ya. Kemudian kartu debitnya juga yang insya Allah ini kita berikan satu kemudahan juga dan manfaat untuk bisa menikmati produk bandingnya gitu ya. Kemudian selanjutnya ada emas yang cicil mungkin emas ini gitu ya. cicil emas yang mungkin ini juga menjadi solusi ya, karena kan emas setiap tahunnya itu selalu naik gitu ya, tidak ada istilah turun gitu ya kan. Yang ini mungkin kalau untuk jamaah haji gitu ya bisa digunakan untuk dia mempersiapkan untuk pelunasannya nantinya gitu ya. Ataupun yang mau umroh juga mungkin ada solusi selain menabung, dia bisa menabung emas gitu ya, yang nantinya mungkin ketika sudah cukup emas yang terkumpul dan bisa dikalkulasi dengan rupiah, dia bisa mendaftar umroh ataupun hajinya. Kemudian tabungan tadi ya sudah, dan tabungan juga mungkin orang yang sudah siap, udahlah saya nggak mau pembiayaan gitu ya, atau mau cicilan tapi sudah siap, bisa kami fasilitasi. Tapi sebetulnya berarti intinya gini, kalau saya datang ke BSI nih ya, saya datang ke BSI, saya pengen buka tabungan untuk daftar haji, itu langsung aja gitu ya ke BSI, ke cabang manapun tuh saya bilang saya mau daftar haji, itu harus buka tabungannya apa saya udah langsung bawa duitnya aja, itu gimana? Untuk masyarakat yang ingin mendaftar haji itu sebenarnya bisa dia datang ke outlet BSI ataupun dia cukup di rumah, karena untuk pembukaan tabungan haji ini bisa diakses melalui mobile banking atau Beyond by BSI ya, yang sudah kita launching. Semoga ini juga salah satu solusi untuk masyarakat mau daftar haji atau mau buka tabungan haji tidak harus ke kantor BSI gitu ya, atau juga bisa melalui BSI agent gitu ya, yang memang dari sisi lokasi tidak ada cabang BSI tapi bisa ada BSI agent, ini juga bisa dilakukan. BSI agent itu jadi dia ada di UMKM gitu kah? Ya betul. Untuk BSI agent ini biasanya memang ada mitra mungkin kayak UMKM yang pengen punya pengembangan usaha gitu ya, dia bisa menerima atau bisa mengajukan menjadi BSI agent, istilahnya panjang tangannya BSI gitu ya. Jadi sebenarnya memang kita udah ini ya, ada bisa daftar haji tuh ke situ gitu ya. Gitu. Jadi ini beberapa channel ya yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat gitu. Jadi untuk daftar haji sangat mudah, untuk buka tabungan haji sangat mudah, tidak harus ke BSI gitu ya. Cukup dengan melalui Beyond by BSI itu juga sudah bisa dilakukan. Berarti jadi intinya adalah dari ekosistem BSI sendiri itu untuk syariah bankingnya itu adalah di situ kita bisa daftar haji dimanapun ya, termasuk yang BSI agent tadi, dan alhamdulillah kita sudah kick off programnya ya di bulan Januari kemarin. Jadi untuk keluarga Sahitur yang memang kalau kondisinya tidak ada outlet BSI bisa ke sana. Jadi bisa kalau misalnya kita ngeliat ada BSI agent gitu kalau nggak salah ya. Jadi nanti bisa untuk pendaftaran haji atau umroh di sana gitu. Untuk Sahitur tersedia di situ gitu ya. Paketnya sudah tersedia. Paketnya tersedia. Setoran awal gitu. juga lebih mudah ya, lebih Betul. murah ya. Setoran awalnya berapa, Mbak Ida? Kalau untuk pembukaan tabungan cukup setoran awalnya 100.000. 100.000. Sangat-sangat ringan. Murah banget itu ya. Jadi udah tidak yang penting kita niat aja dulu ya. Niat aja dulu untuk kita mau haji, mau umrah, niat aja dulu ya. Berarti jangan lupa buka tabungan haji BSI ya, kalau nggak salah namanya kalau gitu. Terus tadi selain tabungan ada cicil emas kalau nggak salah. Nah kalau cicil emas tuh gimana tuh Kalau skemanya? untuk cicil emas mungkin buat masyarakat yang sudah punya rencana ke depan gitu ya, namun mau dapat benefit yang lebih besar lagi, karena kalau kita bicara emas sampai dengan saat ini tidak ada istilah turun gitu ya. Jadi mungkin kalau mau ada alternatif, saya ini aja deh mau persiapan hajinya ataupun mau persiapan umrohnya bisa menggunakan fasilitas BSI, yaitu cicilan emas gitu ya. Nah cicilan emas ini juga sangat ringan dan sangat mudah, juga bisa dilakukan melalui Beyond by BSI gitu ya, tidak perlu ke BSI lagi gitu ya. Lebih gampang lah ya mungkin. Tapi sebelum ke bahas cicil emas, saya tadi penasaran nih dengan kalau nggak salah ada kartu ya tadi, kartu. Nah kemudahan kartu mungkin dari Bu Wiwit nih, karena Bu Wiwit katanya infonya nih dari bagian kartu nih. Mungkin boleh cerita deh kalau di BSI itu ada kartu apa?
Ya baik Mbak Ul, terima kasih. Kita memang dari divisi bisnis kartu, di mana kartu-kartu itu ada kartu BSI debit card, itu ada yang namanya BSI debit mabrur, di mana kita buatkan khusus untuk jamaah-jamaah yang sudah menabung untuk haji, dan kemudahannya banyak juga. Kemudian juga ada yang kita mau angkat nih, ini memang unik sekali ya, produk kita yang tidak dimiliki oleh bank syariah lain, itu namanya Hasanah Card. Kartu kebaikan, iya. Yes, jadi ini kartu kebaikan adalah kartu di mana kita menerbitkan kartu pembiayaan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dari Sahid gitu ya, jamaah Sahid mau umroh maupun mau DP haji, itu bisa kita berikan kartu untuk nanti akan dicicil di kartu di BSI-nya. Jadi kita tuh buat kartu dulu nih, si Hasanah Card ini kita buat kartu, habis itu kartu ini kita bisa pakai untuk cicilan ya, pembiayaan ya tadi ya, pembiayaan. Oke, untuk umroh atau haji itu benefit apa tuh, Bu Wiwin? Nah, banyak sekali. Jadi kalau untuk cicilannya kita sampai 36 bulan. Ya, kalau untuk cashbacknya pun ada, program-program cashbacknya ada, dan jangan lupa tidak hanya untuk haji umroh saja, untuk belanja di sana, ya kan. Kemudian di sini juga bisa ada program-program banyak dari dining, groceries dan lain-lain, itu sudah kita berikan. Tadi sebentar, cicilannya itu 36 bulan itu berapa persen? 0%. Wow, kita coba ini ya. Kita simulasi nih, simulasi. Anggaplah daftar haji itu 80 juta ya. Kita hitung 36, kita bagi 36 bulan. Cuman 2.200.000. Setiap bulan 2.200.000 bisa daftar haji dan 30. Cicilan 0% lagi kan? Iya, betul. Wah, itu berarti sebenarnya sih mudah banget. Jadi mungkin gini ya, kalau untuk Bapak Ibu jemaah Sahitur nih pengen punya Hasanah Card di rumah nih, kita berarti kan tinggal datang ke kantor Sahitur, gesek ya, karena kita kan udah ada mesin edisi juga gitu, udah ada mesin edisi, gesek, tinggal kita pilih aja fitur 36 bulan gitu ya, udah langsung, wah itu mantap sekali. Iya, kemudahan banyak sekali. Jadi memang kalau yang belum punya, buat jamaah yang belum punya nih, silahkan datang ke cabang terdekat, atau bisa kita datang untuk membawa. Jadi ini ada program namanya Card for Card. Jadi buat teman-teman yang tidak hanya membawa cuma KTP, MPWP, kemudian kalau tidak ada atau keberatan dengan slip penghasilan dan dia sudah punya kartu bank lain, ya tinggal di copy aja. Lebih mudah lah ya. Tapi sebenarnya gini, berarti saya gini Bu, saya nitip deh kalau gitu ada jemaah Sahid misalkan ada yang mau bikin kartu nih, berarti bisa dong kita dipermudah gitu ya. Insya Allah. Ya, kita mudahkan. Jadi kalau memang dokumennya lengkap ya, kita langsung proses kurang lebih 14 hari. Iya. Nah, ada lagi Mbak Ul, kalau ada yang sudah punya, tapi kan 80 juta lumayan besar ya, ternyata limitnya tidak mencukupi ya. Silakan hubungi kita bisa kenaikan limit sesuai dengan kebutuhan. Berarti misalnya saya nih pemegang, misalnya saya pemegang kartu Hasanah Card, tapi saya cuma 40 juta. Itu bisa berarti? Bisa kita ajukan. Karena kita kasih kemudahan untuk kenaikan limit, untuk beribadah tentunya ya, untuk umroh. Intinya untuk haji tuh dipermudah lah ya. Insya Allah kita akan bantu. Wah, enak banget ya. Tapi itu sebenarnya limit itu hanya untuk waktu pas transaksi doang ya. Kebutuhan transaksi. Namanya juga kita beri kemudahan ya, Mbak Ida ya, kartu kebaikan. BSI ini sebenarnya hadir memberikan solusi-solusi untuk masyarakat, Bapak Ibu ya, yang ingin berangkat ke tanah suci, tapi memang mungkin keterbatasan dari sisi biaya atau apa. Nah, ini dari kemudahan dari BSI ini, Masya Allah, luar biasa. Banyak juga pertanyaan, boleh haji kita cicil gitu ya? Kita udah punya fatwanya ya, Mbak Ida. Gitu. Jadi kita udah punya, dan ini kan juga akan lunas sebelum berangkat. Kan 36 bulan itu 3 tahun doang kan, 3 tahun. Dan sedangkan ya, masa tunggu haji tuh sekarang 7 tahun. Kalau reguler tuh paling mudah, paling cepat 25-30 lah. 30 tahun. Bayang nggak sih 30 tahun lagi. Gitu. Nah, jadi hampir sekitar 20% jemaah Sahitur itu mungkin bukan dari Sahitur aja, tapi di beberapa travel lainnya itu kita ngelihat di Kementerian Agama itu memang hampir orang-orang tidak
melunasi gitu, karena ya itu tadi uangnya terpakai, terus uangnya itu misalkan dipakai untuk beli aset, yang mana asetnya itu nggak bisa dicairin cepat gitu, terus habis itu kepake, ada lagi nih gosipnya kepake untuk pilkada, kan macam-macam nih ya, ada juga untuk menikahkan anak. Nah maksudnya gini, mungkin dari BSI itu bisa kalau saya lihat tadi kan Bu Ida sempat menjelaskan tentang cicil emas. Nah mungkin ini salah satu solusi juga gitu ya. Skemanya seperti apa gitu loh Bu Ida, bisa dijelasin? Oke, baik Bu Aulia. Jadi memang cicil emas ini menjadi solusi juga ya, karena memang fenomena saat ini di musim-musim pelunasan banyak jamaah yang dari sisi finansialnya ketika sudah dipanggil menjadi jamaah yang berhak lunas, namun pada kenyataannya tidak siap karena dari sisi finansialnya gitu ya. Tadi seperti Bu Aulia sampaikan bahwa memang ada kebutuhan yang mungkin memang dia tidak ngeh ya bahwa tahun ini saya harus berangkat haji, harus ada dana yang saya siapkan. Nah, dari BSI bisa menjadi solusi ini menggunakan cicil emas, namun memang ini harus dipersiapkan dari tahun sebelumnya gitu ya, mungkin dari 6 bulan atau 1 tahun sebelumnya dia sudah persiapkan jauh-jauh hari gitu ya, sehingga pada saat dia dipanggil untuk melakukan pelunasan dari sisi emasnya sudah ada gitu ya. Mungkin nanti kita sama Sahitut bisa kolaborasi juga untuk jamaah-jamaah yang saat ini masih waiting list gitu ya. Bisa. Ini sudah kita persiapkan mungkin 1 atau sampai dengan 2 tahun jamaah yang akan berangkat gitu ya. Adapun untuk mekanismenya, nasabah cukup mengajukan pembiayaan emas ini bisa melalui BSI, Ortet BSI ataupun melalui Beyond by BSI gitu ya. Nanti tinggal mau berapa cicilan emasnya. Mungkin jamaah ini juga bisa kita berikan edukasi sekiranya dia butuh berapa sih untuk pelunasan di Sahitur gitu ya. Mungkin cukup dengan bisa 100 juta gitu ya. Combine dengan harga Sahitur nih kurang berapa sih ya, gitu ya. Betul ya. Ini kan jadi ya udah berarti saya akan fokus untuk pelunasan hajinya dengan cicilan emas setara dengan berapa gitu ya untuk. Tapi itu harga emasnya tuh ngikutin pada saat dia mau mulai nyicil apa gimana? Untuk harga emas itu berlaku pada saat kita akad pembiayaan pertama. Jadi ketika hari H dia akad pembiayaan emas ini untuk harga emasnya di 1,6, maka untuk cicilan berikutnya pun dia di harga dengan yang pada saat akad gitu ya. Jadi ini sangat memudahkan karena kita bicara emas ini selalu naik, jadi dia akan mengacu kepada harga emas pada saat nasabah atau jamaah itu akad. Jadi minimal itunya tuh gramasinya disesuaikan kebutuhan ya. Betul, ini sangat fleksibel jadi ya. Jadi ketika saya ternyata cukup untuk 25 gram gitu, 25 gram ini bisa setara dengan kebutuhan pembayaran paket haji Sahitut sudah cukup gitu ya. Jadi istilahnya sangat fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan jamaah yang akan berangkat. Mungkin dia 2 atau 1 itu juga bisa gitu ya. Dengan dimulai dari 1 gram ini sudah bisa memiliki atau bisa mengajukan pembiayaan. Tapi cicil emas itu skemanya gimana tuh? Maksudnya nanti apakah kita langsung hari itu ketika beli deal beli emas apa gimana gitunya? Ya, jadi bisa di hari yang sama. Jadi bisa langsung datang kemudian sudah disepakati atau keinginan nasabah untuk beli emasnya itu yang berapa gram, 10 gram kah atau 50 gram. Dia langsung berakad gitu ya, nanti mungkin ada biaya administrasi dan biaya ujroh gitu ya. Enggak, maksudnya gini, kan ada yang nanya nih, sebenarnya cicil emas boleh apa enggak? Gitu tuh, maksudnya mungkin dijelaskan skemanya tuh kayak gimana gitu. Kalau untuk cicil emas, saya sih sudah ada fatwanya juga ya, bahwa sebenarnya kan ini adalah dia itu mau kepemilikan emas, namun kalau dia harus bayar yang langsung nih kan mungkin dari sisi finansialnya belum cukup ya, tapi secara kebutuhan space dana dia misalnya 1 juta ya, udah 1 juta ini dia bisa angsuran atau bisa cicilan. Ini sih sangat memungkinkan gitu ya. Oh, jadi gini, berarti kita tuh ketika mau mencoba mencicil emas adalah intinya mungkin dibeliin BSI dulu gitu. Betul, kali ya. Untuk mekanismenya pada saat dia akad nanti misalnya dia akadnya adalah di cicilan emas 25 gram gitu ya. Secara prinsip BSI akan memberikan senilai dengan pengajuan pembiayaan. Misalnya 25 gram itu setara dengan harga emas 1,5 gitu ya. Nanti ada biaya administrasi dan biaya ujroh, dan pada saat di akad itu memang sudah kami dari sisi BSI sudah membelikan emasnya. Namun secara kepemilikan emasnya ini nanti baru diberikan kepada jamaah atau nasabah pada saat dia
lunas selesai. pembiayaannya Lunas. gitu ya, mau yang 1 tahun, 2 tahun, Jadi ataupun 3 memang tahun. intinya tuh BSI ini ngebantuin ya, Betul, ngebantuin betul. karena mungkin saya tuh sebenarnya pengen nabung gitu kan untuk pelunasan, tapi khawatir dananya terpakai dan memang kalau misalnya beli langsung anggapnya tadi 25 gram, 50 gram itu kan mungkin belum cukup dananya, makanya sama BSI ini dibantuin gitu. Lagi-lagi BSI ini hadir sebagai solusi gitu Betul, ya, solusi solusi. untuk mempermudah ibadah dari Bapak Ibu. Nah jadi mungkin Bapak Ibu nih ya, kalau misalnya memang kondisinya saat ini sudah mempunyai porsi gitu kan, tapi belum ada dana tabungan untuk pelunasan, mungkin bisa dikonversikan beli atau cicil emas atau beli emas gitu ya. Itu untuk salah satunya supaya ya khawatir karena dananya tadi dana terpakai apa segala macem gitu ya. Aku mau balik lagi ke Bu Ida. Mungkin ada kalau nggak salah tuh ada salah satu lagi ya. Mungkin bisa di-spill lagi produk-produk apa nih yang bisa memberikan kemudahan gitu dari BSI sendiri tuh, bisa dijelaskan deh. Oke, Mbak Aul, produk yang selanjutnya adalah kita punya produk Mitra Guna Haji Khusus, gitu ya. Mitra Guna Haji Khusus yang mungkin keluarga Sahitur, calon jamaah Sahitur ini yang secara pekerjaannya bekerja di salah satu BUMN ataupun kementerian gitu ya, yang mana sudah payroll di BSI ini juga bisa memanfaatkan benefitnya, di mana nasabah tersebut bisa mengajukan pembiayaan baik untuk porsi maupun untuk pelunasan haji gitu ya. Jadi di Beyond juga itu? Di Beyond bisa menggunakan menu Mitra Guna Online, namanya gitu ya. Namanya Itu Mitra Guna Online itu cukup 10 menit itu sudah bisa cair. Ini pembiayaan juga Ini pembiayaan. ya. Okay. Kalau yang tadi Uniwidya berbasis kartu, ini berbasis pembiayaan yang memang medianya adalah mengajukan pembiayaan ya, istilahnya bukan kartu gitu ya. Oke, tapi ini khusus tadi kalau nggak salah khusus yang Khusus untuk payroll. Payroll. Jadi mungkin di antara jutaan jamaah Sahitur, calon jamaah Sahitur, mungkin salah satunya adalah yang sudah payroll BSI. Nah ini bisa juga mengajukan untuk pembiayaannya gitu ya. Dan ataupun masyarakat yang mungkin mendengar podcast ini ingin memanfaatkan fasilitas yang bersangkutan sudah payroll di BSI, bisa untuk kita bantu untuk DP gitu ya. DP porsi haji khusus. Nah, bahkan untuk produk kita ini tidak hanya untuk DP tapi bahkan untuk pelunasan. Karena untuk plafonnya ini bisa sampai dengan 1,5 miliar tanpa jaminan, gitu. Cukup dengan status dia sebagai pegawai BUMN atau swasta bonafit yang telah payroll di BSI. Payroll ya berarti ya. Oke, payroll. berarti banyak banget sebenarnya ya. Ini tadi aku itu mungkin ada tabungan tinggal ke BSI. Terus kalau misalnya mau daftarnya bingung bisa pakai Hasanakar, ya kan. Terus habis itu kalau untuk nyicilnya bingung juga untuk pelunasannya duitnya nggak ada bisa pakai emas gitu kan, nyicil emas. Terus ada juga dari daftar itu bisa juga untuk karyawan yang sudah berpayroll itu bisa juga dengan Mitra Guna. Apalagi nih, terus di BSI Agent bisa daftar juga. Masya Allah, ini banyak banget loh. Oke, untuk keluarga Sahitur, terima kasih kami ucapkan sudah hadir di podcast Sahitur. Gak kerasa kita ngobrol dari tadi ini udah lebih sejam ya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di podcast berikutnya dengan narasumber-narasumber hebat lainnya. Demikian kami ucapkan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.